Yo, halo. Kali ini saya mau bahas sebuah handphone selingan yang unik dan bikin saya penasaran juga. Ya, jadi ini adalah handphone dengan ukuran bodi yang kecil banget. Dan walaupun kalau lihat dari boxnya ini kayak mainan, tapi ini tuh handphone beneran. Dari tulisannya sih ini handphone mereknya BM222 Wireless Dialer Mini Card Phone, the best and the smallest backup phone in the world. Ngeri. Banyak keunggulannya juga nih. Ya udah, kita coba cek yang lain. Jadi hayulah di unboxing. Walah, lepas. Di dalam boxnya ini bakalan dapat unit handphonenya, tapi ditaruh dulu ya. Lanjut, ada baterainya yang masih bisa dilepas pasang dengan ukuran yang kecil banget, masih tinggian jari kelingking saya nih. Untuk kapasitasnya cuma 380 mAh. Wah, kalau hilang atau rusak ini susah sih nyarinya. Terus dapat semacam strap atau gantungan tali buat dikalungin gitu kayak handphone model jadul. Dapat kabel data yang imut juga nih, kabelnya pendek ya. Untuk colokannya masih micro USB to USB-A. Terus ada kertas info email dan serial numbernya. Udah nggak ada, masih ada nih kertas panduan penggunaannya yang berbahasa Inggris dan cukup banyak ya pembahasannya, sampai ke virus segala nih. Dah, jadi inilah isi box dari handphone super mini BM222. Lanjut, kita cek-recek unitnya. Wah, beneran nih handphone kecil banget cuy. Saya sampai bingung megangnya gimana. Ukuran ini paling cuma sejempol saya aja, yang mana tangan saya tuh termasuk yang nggak gede-gede amat ya. Nih, kalau dibandingin sama handphone zaman sekarang, jauh banget bedanya. Dibandingin sama handphone jadul Candy Bar atau yang QWERTY juga masih jauh. Bahkan sama korek aja masih tinggian korek loh, saking kecilnya ya. Secara modelnya handphone ini tuh mirip kayak handphone Nokia. Makanya ada tulisannya di sini. Tapi ini bukan beneran Nokia ya. Warna unit yang saya dapat ini kuning, yang kuning banget, mencolok gitu. Padahal kalau lihat dari boxnya nggak ada tuh warna kuning. Untuk bahan bodinya ini pakai plastik dengan finishing doff yang agak licin dan tipis ya. Dipakein baterainya aja masih nerawang tuh. Untuk di bagian depannya ini ada layar yang ukurannya cuma 0,66 inch. Di atasnya ada earpiece dan di bawahnya ada keypad alphanumeric yang modelnya nyambung semua ya. Untuk sisi kirinya kosong, begitu juga di sisi bawahnya. Kalau di sisi kanannya ada lubang mikrofon dan di sisi atas juga ada lubang micro USB. Untuk bagian belakangnya di sini ada lubang buat gantungan dan lubang speakernya kecil banget. Untuk back covernya ini bisa dibuka, tapi susah banget ya bukanya, keras. Pantesan dari sananya nggak ditutup. Nah, penampakan di dalamnya kayak gini. Ternyata masih cukup ya buat nampung slot nano SIM 1 dan SIM 2. Terus masih dikasih slot micro SD juga nih. Terus di sini ada semacam keterangan model, email, bla bla bla, dan kayaknya ini konektor antena kah nyambung ke back covernya nih. Jadi penasaran ya gimana daleman dari handphone ini. Ntar kita coba bongkar deh. Tapi sebelum itu, kita coba nyalain dulu handphonenya. Dan semoga masih bisa nyala. Yes, nyala! Wah, ternyata welcome. Copy all from apa nih? Tungguin aja kali ya. Berlama-lama kemudian. Walah, ternyata harus dipencet oke. Saya menungguin dari tadi. Ya, jadi inilah tampilan utama dari handphone super mini BM222. Untuk layarnya ini ternyata hitam putih ya, nggak banyak warna. Dan memang simple banget. Terus refresh rate-nya ini kayaknya rendah ya, jadi kelihatan kedap-kedip kalau saya set shutter speed 1/60 di kameranya. Kalau lihat langsung sih aman ya. Untuk di bagian depannya ini nggak pakai wallpaper, paling ada teks buat nunjukin waktu atau jaringan seluler. Terus ada indikator baterai, profile, dan sinyal.
By the way, untuk sinyalnya ini muncul ya SIM 1 dan SIM 2-nya. Walaupun IMEI-nya ini ternyata suntikan dari handphone Nokia 105 2019. Untuk model menunya satu-satu nih, ada icon dan tulisannya. Navigasinya pakai tombol arah yang ternyata cuma bisa atas dan bawah, nggak bisa kiri kanan dan tengah. Jadi walaupun tombolnya kelihatan kayak lengkap, ternyata nggak juga. Di bagian menunya ini ada untuk perteleponan dan per SMS-an. Dimana kalau buat baca SMS ini tuh maksimal 2 baris dan per barisnya cuma muat 1 atau maksimal 2 kata. Begitupun untuk di pilihan menu-menunya ya, udah kayak yang full banget selayar. Jadi agak ribet sih, tapi secara tulisan masih cukup besar dan masih kebaca lah. Nah untuk ngetiknya, ini berasa clicky banget ya keypadnya, berisik, nggak begitu empuk, dan nyambung-nyambung tombolnya, ditambah ukurannya sekecil ini, jadi harus sabar dan teliti sih, biar nggak salah pencet. Tapi kerennya, udah ada backlight di keypadnya, jadi kelihatan tuh kalau ngetik pas gelap. Untuk teleponan, secara fitur dasar oke, yang penting masih bisa lah. Suaranya itu juga lumayan kedengeran, bisa diatur volumenya. Terus kerennya, kita masih bisa ngerekam percakapan telepon dan mengubah suara kita pakai fitur Magic Voice, biar bisa jadi kayak cowok, cewek, atau anak-anak. Ya secara keseluruhan untuk SMS dan teleponan walaupun secara fitur basic aja, tapi untuk komunikasi handphone ini masih bisa digunakan seperti handphone pada umumnya. Lanjut, fitur lainnya di handphone ini ada media, dimana di dalamnya kita bisa dengerin musik MP3 di handphone ini, mana bisa diminimize pula. Nah untuk musiknya yang ada di dalam microSD ya, karena memori di handphone ini kecil banget. By the way, untuk microSD 32GB tadi bisa kebaca loh di handphone ini. Dan ternyata untuk file manajernya juga ada nih handphone, walaupun fiturnya sangat-sangat terbatas ya. Nah untuk hasil suara speakernya kayak gini nih. Selain dengerin musik, handphone ini juga ada recorder, alias buat ngerekam suara. Tapi hasilnya ala kadarnya sih. Lanjut, di menu organizer cuma ada fitur alarm aja nih. Nggak ada kalender, kalkulator, dan lain-lain. Tapi nggak apa-apa, masih bisa buat bangunin tidur. Nah, untuk di dalam menu settings, di sini bisa atur waktu dan tanggalnya. Untuk tampilan cuma bisa atur waktu tampilan. Kalau untuk bahasanya, di handphone ini lumayan banyak, termasuk bahasa Indonesia ada nih. Oh iya, backlight di keypadnya juga masih bisa dimatiin ya. Terus untuk profilnya dikasih 4 nih. Dan untuk nada deringnya lumayan banyak ya. Kok ada bunyi handphone Samsung? Nokia juga ada tuh. Kalau untuk menu services, ini bukan buat internetan ya. Di dalamnya itu semacam SIM toolkit. Tapi untuk Bluetooth, ternyata ada loh di handphone ini. Bisa buat kirim-kirim atau nerima file ya. Dan kerennya lagi, handphone ini kalau dihubungkan ke handphone lain, misalnya handphone Android, nanti handphone ini bisa jadi layaknya speaker Bluetooth gitu. Padahal secara suara emang kurang ya. Tapi enaknya, kalau mau dengerin musik bisa pakai TWS di handphone ini. Ya, walaupun lebih gampang pakai yang kabel kalau ada jack audio. Terus sayang banget nih, di handphone ini ternyata nggak ada game sama sekali ya. Jangankan support Java, game bawaan aja nggak ada. Padahal kalau dikasih satu aja, kayak game ular atau game sederhana yang lain, mungkin bisa lebih menarik ya. Kalau untuk kamera mah nggak apa-apa deh nggak ada. Nah, saya penasaran gimana dalaman dari handphone kecil kayak gini. Jadi kita coba bongkar aja nih. Lumayan gampang sih buat bongkarnya, cuma buka 2 baut ini aja. Tapi agak ngeri ya, soalnya lumayan ringkih, kayak ada perkabelan gitu, risih putus.
Dan beginilah penampakan mesin dari handphone Super Mini BM222. Hampir semuanya udah nempel ya ke papannya. Paling bagian speaker dan mikrofon aja nih yang masih pakai kabel solderan gitu. Terus LCD-nya juga kayaknya nggak yang mudah lepas pasang deh. Dan ternyata untuk earpiece-nya ini udah jadi satu ya sama speaker utama yang kecil kayak gini. Untuk chipsetnya, handphone ini pakai MediaTek MT6261DA, di mana itu merupakan SoC keluaran tahun 2014 yang biasanya dipakai feature phone 2G murah. Misalnya dipakai juga sama Nokia 105 dan berbagai smartwatch anak-anak. Ya walaupun begitu, ternyata papan atau mesin sekecil ini masih bisa ya dibuat handphone. Keren-keren. Handphone unik yang kecil banget kayak gini emang kalau dipakai untuk kebutuhan umum rasanya kurang nyaman. Layar yang kekecilan, keypadnya susah buat ngetik, dan banyak keterbatasan fiturnya. Tapi kalau buat seru-seruan, jadiin gantungan, jadiin koleksi, atau sebagai handphone darurat yang bisa diselip-selipin, ini oke sih. Cuma sayangnya yang jual handphone ini kayaknya udah nggak ada. Padahal waktu itu saya beli di Shopee harganya murah loh, cuma sekitar 200.000. Mungkin tokonya udah diblokir kali ya. By the way, handphone terkecil yang pernah kalian pakai apa nih? Ada nggak yang ngalahin kecilnya ini? Coba kasih tahu di komentar ya. Oke, jadi itulah handphone Super Mini yang ukurannya kecil banget, seukuran jempol, yaitu BM222. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.